Ndak ke ado banyak yang tunang sudah engkau disuruh kuliah benar. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Yohanes Setiawan Japriyadi di materi pertemuan keempat untuk menganalisa dan perancangan perangkat lunak. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan use case diagram dan pembuatan deskripsi use case yang di dalamnya sudah termasuk skenario use case. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk cerdas berjiwa luhur. Nah, kalau kalian belum paham, silakan tonton mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga di videonya. Terus saya mau mengingatkan untuk tugas, jangan lupa nilai tugasnya diambil dari menyimpulkan materi tiap pertemuan. Ditaruh di mana ya? Ditaruh di GitHub. Untuk nilai kehadiran sama di GitHub juga. Nanti sebentar lagi saya akan sampaikan kembali. UTS nanti ada kegiatan ujian tengah semesternya kalian individu terkait materi UML. Jadi yang penting tuh kalian pahami apa yang saya jelaskan, bukan sekedar meniru apa yang saya buat. Nah, kemudian untuk UAS jangan lupa presentasi kelompok. Mulai pertemuan ke-9 presentasinya sudah jalan. Nah, di satu pertemuan itu bisa jadi ada 3 kelompok yang maju, jadi 9 orang, karena rata-rata satu kelas ada 40-an mahasiswa. Oke, presentasi kelompok, siapkan 3 orang per kelompok, sudah boleh kalian bikin timnya, jangan menunggu saya. Oke, nah ini saya jelaskan kembali tentang perhitungan nilai kehadiran dan perhitungan nilai tugas, karena masih ada di malam hari ini juga yang bertanya ke saya tentang kehadiran dan tentang tugas. Untuk perhitungan nilai kehadiran, baca baik-baik ya di sini ya. Jadi video ini jangan di skip. Buatlah file readme.md. Wajib tiap pertemuan wajib buat file readme.md untuk nilai kehadiran. Taruh di mana? Taruh di folder sesuai pertemuan. Misal kita kan sadur RPL untuk repositorinya, berarti kita bikin folder, kali ini folder 4. Di dalam folder 4 tuh ada readme.md. Isi identitas lengkap kalian berupa NIM, nama lengkap kelompok di dalam file readme-nya. Udah selesai, hanya itu saja untuk nilai kehadiran. Jadi yang pertemuan sebelumnya gimana? Nggak apa-apa. Mulai pertemuan sekarang sampai ujung nanti, biar kalian nggak bingung, file readme.md inilah untuk digunakan file kehadiran nih kalian. Jadi di dalam readme ini cukup tulis identitas kalian, NIM, nama lengkap kelompok. NIM isi 181150 dan seterusnya, nama lengkap misalnya Ebi Sandiwa kelompok PI6J. Udah selesai, itulah untuk nilai kehadiran. Nah, akan saya cek maksimal 1 jam terakhir kalian ngupdate di repositorinya. Nah, jadi kalau perkuliahan kita selesai, contoh jam 8 pagi, selesainya 10.30, berarti paling lama untuk absensinya atau kehadirannya adalah 11.30. Jadi kalau udah lewat jam itu, kalian dianggap nggak mengikuti kehadiran, karena udah sangat gampang nih caranya. Itu untuk nilai kehadiran. Untuk nilai tugas, mirip dengan ini, yang ini kan readme. Untuk tugasnya, bikin file index.html, wajib. Taruh di mana? Taruh di folder sesuai pertemuan. Nah, pertemuannya pertemuan 4, berarti taruhlah file index ini di pertemuan 4, yaitu folder 4. Untuk nilai tugas, kalian akan dicek kualitas isi filenya. File catatannya sama dengan kesimpulan, sama dengan sadurannya. Oke, intinya di dalam file ini ada catatan kalian. Ya, namanya catatan kan terdiri dari teks, ada gambarnya, dan file dukungannya. File pendukungnya apa? File catatannya preview, ada bentuk gambar yang bisa kalian gunakan tag img, src yang milik HTML, dan link href ke file asta.
di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya tunjukkan cara menguploadnya dan membuat link juga menampilkan gambar. Nah, silakan diikuti. Saya akan menilai tugas kalian. Untuk nilai tugas nih ya, dicek maksimal sebelum perkuliahan berikutnya dimulai. Dilihat dari terakhir kalian waktu ngupdate-nya setelah akhir pertemuan. Jadi, kalau kita bertemunya tiap hari Rabu, berarti paling lamanya ya sebelum hari Rabu itu, yaitu jam 12 malam hari Selasa. Oke, kita lanjut ya. Intinya waktunya sudah sangat cukup lah untuk menyadur. Kalian bahkan bisa menonton videonya berulang kali untuk memahami apa yang saya minta. Oke, harusnya ini sudah nggak ada masalah. Kemudian, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang use case diagram dan deskripsi use case. Nah, kalau dibagi, use case diagram itu ada untuk pengguna utama, perangkat lunak, dalam hal ini pengguna aplikasi Android, oke, yang pernah kita bahas sebelumnya. Aktornya ada dua macam, yaitu si konsumen, yaitu yang pembelinya atau pemesan, dan satu laginya pengguna adminnya, dalam hal ini adalah si pelayan toko. Nah, biasanya kalau di satu sisi ini adalah sisi yang Android, satunya sisi web, biasanya kalau di kampus kita, tapi tidak menutup kemungkinan dua-duanya basis Android. Nah, di pertemuan ini juga disinggung sedikit tentang rancangan layar, karena apa? Use case diagram, gambarannya nanti saat bikin use case diagram plus deskripsi use case-nya nggak jauh dari rancangan layar, karena mereka saling bersinggungan. Contoh, saya bikin konsep use case diagram, hasilnya hari ini pertemuan ini ada segini. Tapi karena sudah saya lengkapi dengan rancangan layar, bisa jadi use case diagramnya kita update. Nah, dan sebaliknya. Nanti kita lihat maksudnya apa. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan kita, saya mau bahas tentang use case diagram itu apa. Intinya use case diagram di sini, nih ya, untuk menggambarkan hubungan atau intinya ini, apa yang bisa dilakukan aktor ke sistem. Aktor di sini bisa satu atau lebih. Gambar aktor tuh stickman seperti ini. Kepala bulat, badan kurus. Udah, ini aktor. Kemudian, use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi apa saja yang dimiliki pada sistem. Misalkan, sistemnya bisa login, bisa mesen, bisa check out, bisa upload bukti bayar. Nah, itu dibilang fungsinya. Kemudian, intinya ini, aktor tuh siapa yang menggunakan sistem. Kalau ibaratnya kata bahasa Indonesianya menggunakan, itu identik dengan ada pengguna. Kalau diinggriskan, namanya user. User itulah pengguna. Pengguna bahasa Indonesia, user bahasa Inggris. Nah, kalau kalian tulis seperti ini, stickman user, ini tentunya salah. Karena apa? Usernya itu siapa? Ya, siapa yang menggunakan. Bisa konsumen, bisa admin. Jadi kalau kalian tulis user, sekali lagi jangan dituruti. Misalnya kalian nemuin skripsi atau KP di perpustakaan, ada kakak kelas yang tulisnya seperti ini, ya ini salah. Kemudian ada dibilangnya aktor aktif dan aktor pasif. Maksudnya apa? Ini saya tunjukin. Jadi kalau kita punya suatu, saya hapus dulu ya. Nah, kalau kita punya suatu gambar use case diagram, di sebelah kiri ini umumnya disebut dengan aktor aktif. Di kiri, di gambar di sebelah kiri dari use case disebutnya aktor aktif. Kalau ada di sebelah kanan biasanya disebut aktor pasif. Nah, kapan pasif, kapan aktif tadi? Aktif di kiri, pasif di kanan. Kalau yang aktif itu umumnya dia berinteraksi langsung dengan sistem. Dialah yang menggunakan sistem. Oke, lanjutannya. Kalau yang pasif yang bagaimana digambarkan di kanan? Aktor pasif ini digambarkan jika kita sebagai aktor pasif, aktor utamanya, memerlukan inputan. Berupa apa? Inputan itu bisa lisan, bisa melalui telepon, ya lisan itu telepon, bisa juga disebut langsung, bisa juga melalui kertas atau formulir. Nah, contohnya apa? Di kasus
kalau kalian pernah lihat mahasiswa baru mau daftar, mereka datang ke informasi, bagian informasi kita. Bagian informasi itu menginput data. Data yang diinput itu sembari dilihat oleh yang bersangkutan, yaitu camaba. Nah, bagian penerimaan mahasiswa baru, bagian PMB-nya, bagian informasi, itu sebagai aktor. Aktifnya di bagian kiri akan mengentry data mahasiswa baru. Saya ulangi, di sini bagian kirinya aktor aktifnya adalah bagian informasi penerimaan mahasiswa baru. Mereka akan mengentry apa? Data calon mahasiswa baru. Nah, datanya itu diperoleh dari mana? Berarti ada si gambar di sini camaba aktor. Camaba inilah disebut aktor pasifnya. Dan bagian informasi tadi disebut aktor aktif. Kiri aktif, kanan pasif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena butuh masukan langsung dari si yang punya data, yaitu camaba, walaupun pengguna sistem utamanya adalah konsumen. Nah, itu kalau yang datang di kampus. Kalau dia daftar dari Android gimana? Nah, kalau dia daftar dari Android, berarti si camaba tadi udah berpindah. Dia posisinya di bagian kiri, yaitu aktor aktifnya. Aktor aktif akan login, habis login dia akan mengentry data camaba, data dia sendiri. Nah, itu kelanjutannya dari penjelasan materi tadi. Kita lanjut. Jadi, siapa yang menggunakan sistem? Ada aktor aktif, ada aktor pasif. Yang aktif bagian kiri, yang aktif bagian kanan. Kemudian, di use case diagram ini tidak menjelaskan detail tentang penggunaan use case-nya. Intinya gambaran singkat yang ada hubungannya antara use case itu bentuk buletannya, aktor yang stickman ini, dan sistemnya. Sistem itu secara keseluruhan. Nah, kalau sudah, kemudian biasanya di use case diagram, ada istilah include, ada istilah extend. Kalau singkatnya include itu apa? Maksudnya disertakan. Kalau extend adalah berkelanjutan atau pengembangannya. Nah, maksudnya gimana? Kalau include, use case-nya membutuhkan use case dia ini. Butuh di-include, butuh disertakan, baru bisa jalan. Nah, itu yang include. Arahnya pada use case yang dibutuhkan. Contohnya, jika mau memanajemen suku cadang, pelayan toko dalam hal ini admin harus login terlebih dahulu ke sistem. Nah, masa data suku cadang kita bisa diubah oleh orang lain atau ditambah oleh orang lain yang bukan admin atau bukan pelayan toko? Makanya di sini loginnya di-include atau disertakan sebelum memanajemen data suku cadang. Kalau secara penggambaran, manajemen data, ini belum saya gambarkan. Nanti ada di posisi sininya adalah admin, yaitu pelayan toko tadi. Manajemen yang namanya manajemen data suku cadang, kemudian di-include-nya apa? Melakukan login. Nah, mirip dengan konsumen ini. Serupa, ya gambarnya kurang lebih kayak gitu juga. Nah, extend-nya apa? Pengembangan atau berkelanjutan. Dia bisa berdiri sendiri, meski tanpa use case lainnya. Walaupun dia berhubung, tapi dia bisa berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Nanti ada contoh, sabar. Arah panahnya mengarah pada yang menjadi induk. Apa maksudnya sabar? Di sini ada contoh. Setelah melihat suku cadang, kasus ini konsumen ya, konsumen dapat memilih suku cadang. Intinya kita ngelihat suku cadang tuh katalog, pastinya data-data barang tuh. Kemudian apa? Kita milih suku cadangnya dengan cara menambahkan ke keranjang belanja. Nah, sampai ini dulu. Melihat barangnya, sama kayak kita menggunakan Tokopedia atau Shopee, melihat dulu barang-barangnya, kemudian kita pilih, tambah ke keranjang. Kalau digambarkan bagaimana? Melihat katalog suku cadang, untuk melihat ini dia perlu login, itu include, wajib login untuk melihat. Tapi sembari itu, kalau dia mau lihat doang, tanpa menambahkan ke keranjang, ya nggak masalah. Berarti menambahkan ke keranjang ini, menambahkan suku cadang ke keranjang belanja, itu adalah extend-nya atau pengembangannya. Sampai melihat boleh nggak? Sama, kita nggak mau belanja, kita cuma lihat aja, oh harganya segini, barang ini harganya segini. Itu di extend. Nanti ada tambahannya, sabar.
Konsumen pun dapat melihat keranjang belanja setelah memilih suku cadang atau hasil extend memilih suku cadang tadi. Nah, kalau dari ini ya, dia bisa melihat keranjang belanja, ada shortcutnya langsung setelah menambahkan suku cadang ke keranjang. Ini hasil extendnya dia bisa baru melihat. Tapi untuk melihat keranjang belanja tadi tentunya melakukan login. Kalau belum pernah ditambahin suku cadangnya bisa nggak dilihat? Bisa, tapi nggak ada data belanjaannya atau yang data dia pesan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada penjelasan tentang exclude dan extend lagi yang saya ambil dari web materi dosen. Extend itu ibaratnya perluasan atau pengembangan use case inti. Panahnya kemana? Ke use case intinya atau induknya. Include, use case-nya harus lewat itu dulu, baru dia terpenuhi, baru bisa dijalankan yang lainnya. Kita coba bahas dari gambar ini. Untuk buka rekening, ada extend atau pengembangan selanjutnya adalah buka deposito dan buat kartu kredit. Jadi kita buka rekening di bank, pasti dapat ATM, pasti dapat buku rekening, pasti dapat nomor rekeningnya. Nah, karena kita buka rekening. Tetapi untuk membuka rekening ini harus ada syarat yang terpenuhi, yaitu catat data pribadi. Data pribadi inilah yang kegiatannya mesti di-include baru bisa buka rekening. Nah, arah include adalah yang wajibnya tadi. Sama kayak login, berarti arahnya ke login. Ini kan catat data pribadi, berarti dia di-include. Harus dicatat data pribadinya baru bisa buat buka rekening. Kemudian, extend itu yang bagaimana? Selain kita buka rekening, kita dihadapkan opsional. Mau nggak buka deposito? Mau nggak sekalian buat kartu kredit? Nah, itulah perluasannya atau pengembangan dari induknya yaitu buka rekening. Arah panahnya ke induk, tapi disebutnya panahnya panah extend. Jadi sifatnya pengembangan. Kita lanjut lagi. Kemudian, extend bisa juga seperti ini. Validasi user. Nah, sebenarnya validasi user tuh ada berbagai macam cara. Salah satunya password, username password. Kemudian ada sidik jari, ada retina, ada pengenalan wajah, dan seterusnya. Nah, di sini sebagai induknya adalah validasi user. Pengembangannya ada berdasarkan sidik jari. Mau ditambahkan lagi adalah validasi berdasarkan retina mata. Mau ditambahkan lagi, extend lagi, validasi berdasarkan wajah. Nah, itu semuanya di extend kalau pengembangan. Tapi pengembangannya ini sifatnya opsional. Nggak di jalan pun, kalau kita jalani validasi user di sini, masih aman atau masih jalan. Jadi, itulah yang dibilang berdiri sendiri. Nah, ini yang extend lainnya. Sama kayak tadi, buka rekening, dihadapkan pilihan. Mau nggak pengembangannya buka deposito dan buat kartu kredit? Karena apa? Setelah buka rekening, kalau mau buka deposito, ya kita harus ada rekeningnya dulu. Kayak gitu ceritanya. Kemudian, kalau yang include, kasusnya login. Untuk mengelola data peminjaman buku, misalnya ya si petugasnya harus login. Untuk mengelola data anggota, harus login. Jadi login itu disertakan di sini. Lanjut. Nah, terus di use case diagram ada namanya generalisasi. Bentuknya seperti ini. Mengelola data pustaka. Nah, mengelola data bukunya ini. Jadi kegiatan mengelola ini sebenarnya ringkasan. Ringkasan dari apa? Kegiatan CRUD. Tambah, create itu tambah, menambah, mana menambah nih, memasukkan ya. Tambah, ubah, hapus, CRUD, dan tampilnya, melihat, mencari juga, filter. Nah, jadi kalau kita singkat dengan mengelola, sebenarnya sudah mewakili dari kegiatan-kegiatan ini. Tapi kalau secara rincian, generalisasi ini boleh digambar seperti ini. Jadi ada panah, tapi panahnya itu yang putih. Jadi dia berupa pecahan dari use case. Mengelola tuh yang dimaksud mengelola tuh kegiatan apa saja. Nah, ini semakin detail. Ada tapinya. Di Atma Luhur yang begini nih sangat jarang atau hampir nggak pernah digambar. Oke, jadi kita cukup tulis mengelola data suku cadang misalnya. Udah tahu lah mengelola tuh termasuk operasi CRUD-nya. Ada tambah, ubah, hapus, tampil. Cari. Ya, udah include. Nah, kemudian apa? Selain deskripsi, selain use case diagram yang akan kita gambar,
terdapat juga yang namanya deskripsi use case. Bentuknya seperti ini, nomor, nama use case, deskripsinya apa? Nama use case login. Digunakan konsumen untuk masuk ke dalam aplikasi pemesanan suku cadang. Ya, ceritanya seperti itu. Lihat suku cadang. Hanya seperti itu. Nanti ada formatnya yang akan saya sampaikan. Kemudian, deskripsi use case biasanya digabungkan dengan skenario use case. Setiap use case katanya dilengkapi dengan skenario use case. Nah, ada skenario yang normal atau harusnya jalannya bagaimana, ada skenario alternatif. Jika menemukan masalah seperti ini, solusinya apa? Nah, itu skenario alternatif. Nanti akan saya bahas juga. Ini baru penjelasan pengantar ya. Kemudian, ada relevansi use case diagram. Yang mau saya tekankan di sini adalah setiap use case akan menjadi setiap use case tuh ini nih, bulat-bulatan ini, oke, akan menjadi satu rancangan layar atau tampilan layar atau tampilan antarmuka atau form lah ya, intinya yang ada interaksi penggunanya atau usernya atau aktornya itu akan menjadi satu rancangan layar. Nah, kemudian setiap rancangan layar itu akan memiliki satu sequence diagram. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita coba bahas. Jadi, setiap use case yang buletan tadi, oval, akan menjadi satu rancangan layar dan satu sequence diagram. Nah, saling berhubungan. Kemudian, generalisasi umumnya tidak dilakukan, khususnya di luhur ya. Mengingat use case diagram digunakan untuk menggambarkan intinya apa yang bisa dilakukan pengguna ke sistem, bukan secara detailnya. Deskripsi use case dan skenario use case mereka satu paket yang dibuat sebagai tabel deskripsi use case. Apa contohnya? Sabar, nanti saya contohin. Nah, penggunaan softwarenya tetap Asta Community. Untuk slide-nya sudah sampai ini. Berikutnya saya akan jelaskan tentang membuat use case diagram menggunakan Asta ini. Nah, apa yang mesti kalian lakukan? Yang pertama sih seperti biasa ya, buka program Asta-nya. Nah, kalau kita punya file yang sebelumnya, silakan buka dari file. Di sini ada yang namanya open recent-nya, silakan diklik mana file kalian yang sebelumnya. Nah, kalau di sini, kalau kita mau gabungin dengan file sebelumnya, intinya nggak masalah. Tapi kalau mau mulai baru pun, use case diagram yang dipilih. Atau dari diagram, use case diagram. Nah, kalau sudah, pada halaman ini kita mesti ngapain? Nentuin aktornya. Nah, aktornya ini siapa? Jangan dibiarkan nol, jangan dibiarkan user. Kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari yang beginian nih. Kalau kalian ingat, di pertemuan sebelumnya kita sudah bikin yang namanya activity diagram untuk yang usulan. Siapakah aktornya? Di sini sebenarnya udah kelihatan, si konsumen dan pelayan toko. Nah, itulah gunanya ada analisa awal ini. Kemudian apa ceritanya? Konsumen. Berarti kita buat yang namanya yang tadi itu konsumen di sini. Aktor, double klik aja konsumen. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah, si aktor nih pasti punya kegiatan. Pilihlah use case-nya. Yang bulat lonjong, klik. Nah, nama use case-nya apa? Catatannya, untuk di use case ini adalah kata kerja. Dia bisa ngapain? Yang pasti kan pertama tuh login. Tapi login tuh apa? Dia ngapain? Melakukan login. Kalau udah ada melakukan login, berarti ada temennya. Masa dia nggak bisa logout? Berarti melakukan logout. Nah, kita lihat nih. Jadi ceritanya kalau dia sudah di aplikasi, dia bisa ngapain? Melakukan login, melakukan logout. Kalau udah login, ya logout. Kita lihat lagi di gambar yang activity diagram sebelumnya. Mengunduh, memasang, ini kegiatan dia, nggak ngaruh. Nah, di sini dia ada kata-kata mengunduh, memasang, udah terinstall. Mendaftar akun, kata kuncinya. Berarti dia bisa ngapain si aktor ini? Satu lagi adalah
mendaftar akun. Jadi ceritanya dia bisa daftar sendiri akun untuk loginnya. Nah, udah 3 kita dapatnya. Kapan bikin garisnya? Sabar dulu. Kalau udah bikin beginian, login sudah melihat katalog suku cadang kata-katanya. Berarti dia bisa, kalau kita gambar, melihat katalog suku cadang. Ini nih data-data barang yang dimiliki tokonya maksudnya. Nah, ini sudah sebelumnya harus daftar dulu baru bisa login, baru bisa lihat. Nah, cerita habis lihat apa? Kita lihat lagi. Melihat dan memilih suku cadang yang diinginkan. Memilih. Nah, kegiatan di sini sebenarnya sebelum checkout kan ini kan membuat pesanan. Berarti ada kegiatan untuk menambahkan ke keranjang belanjanya. Kita bisa gambarin dengan menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Kegiatan-kegiatan ini kita petakan atau kita modelkan atau kita gambarkan pada yang namanya use case diagram. Nah, berupa menjadi modul-modul. Jadi ada halaman untuk menambahkan ke keranjang belanja, berarti itu adalah halaman keranjang belanjanya. Melihat katalog suku cadang, berarti halaman katalog suku cadang. Login, berarti ada halaman login. Daftar akun, berarti ada halaman daftar akun. Logout, nah kebetulan logout ini yang tidak ada halaman. Paling nanya aja, yakin nggak mau logout, tapi biasanya nggak dibikin. Cuma kegiatannya aja. Umumnya satu use case ini satu halaman. Tapi khusus logout, dia tidak digambarkan. Kita coba lanjut. Ceritanya dia ada milih suku cadang yang diinginkan dengan menambah ke keranjang belanja. Kalau sudah apa? Dia akan membuat pesanan. Membuat pesanan tuh bisa kita gambar seperti ini. Membuat pesanan atau dalam kurung checkout. Jadi dari cerita activity tadi kita gambarkan seperti ini. Setelah checkout gimana? Di aplikasi tampilkan notifikasi, menampilkan, mendatangi. Ceritanya sampai aplikasi sebenarnya dia cukup menampilkan notifikasi. Tapi kalau kita mau gambarkan, di sini adalah gambarnya melihat status pesanan. Pesanan apa? Suku cadang. Kalau mau lengkap, melihat status pemesanan suku cadang. Kita akan lihat, karena apa? Menampilkan notifikasi pesanan siap diambil, berarti si pelayan toko sebenarnya sudah menyiapkan di sistemnya juga. Nah, dia tinggal menampilkan notifikasi pesanan siap diambil. Bagaimana ceritanya? Di sini kita tinggal gambarkan. Di sini adalah melihat status pemesanan suku cadang. Terakhir logout. Nah, sekarang kita baru susun. Untuk konsumen, kegiatan pertamanya adalah mendaftar akun. Nah, berarti kita bisa gambar tarik garis ke sini. Kemudian apa? Dia bisa melakukan login. Nah, yang kita bahas di teori sebelumnya, untuk melihat katalog, mesti include atau menyertakan login. Jadi gambarnya seperti ini. Baru dia bisa melihat katalog. Nah, tapi lagi nih, dia bisa di sini yang namanya menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Jadi melihat katalog, nah nanti erat kaitannya dengan yang seperti ini. Kita lihat tampilan login udah, daftar akun sudah simpan. Berikutnya apa? Halaman utama, lihat suku cadang, lihat keranjang. Lihat suku cadang, katalog suku cadang, pesan. Inilah namanya memesan, kegiatan memesan. Mesan di sini nambah ke keranjang belanjanya. Kemudian apa? Ada tombol lihat keranjang. Nah, kita coba balik. Kalau udah mengklik lihat keranjang, kemudian dia akan melakukan login, menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Kapan dia menambahkannya? Dengan mengklik pesan ini untuk menambahkan ke keranjang belanja.
Berarti kegiatan menambahkan ini selain dia melihat sifatnya opsional, ada yang tidak dia tambahkan. Itulah yang dibilang di sini externnya. Nah, kalau udah, kemudian ngapain dia? Ya, dia bisa membuat pesanan, check out. Coba kita lihat lagi. Ini ada kaitannya dengan si melihat keranjang. Melihat keranjang, nah malah belum saya tambahkan, berarti kaitan yang saya bilang use case diagram dengan rancangan kita itu ada kaitannya. Jadi ini ke keranjang. Kalau dia nggak bisa lihat, jadi malah lucu juga. Berarti kita bisa tambahkan di sini yang namanya melihat keranjang belanja. Jadi yang sudah dia tambah-tambah itu apa? Dia kemudian melihat. Untuk melihat keranjang belanja, dia mesti yang namanya login. Nah, kalau secara digambarkan seperti ini. Kemudian apa? Udah melihat keranjang belanja. Habis itu nggak diapa-apain. Terus gimana dong? Nah, sesuai gambar, membuat pesanan tuh sebenarnya di sini bisa juga kita gambarkan. Oke, pesan lihat keranjang di sini adalah lihat status pemesanan. Lihat keranjang nih dia sembari tombolnya kan ini sama di katalog, lah katalog. Tunggu nih. Lihat katalog larinya ke halaman ini. Kalau lihat keranjang nih sama tombolnya dengan di sini. Jadi dia ada dua shortcut. Lihat katalog, katalog pilih dia menambahkan pesanan. Inilah yang dinamakan menambahkan ke keranjang. Menambahkan ke keranjang cerita yang tadi ini menambahkan ke keranjang sudah melihat keranjang. Nah, melihat keranjang nih menu yang ini lihat keranjang sama dengan tombol yang ini fungsinya lihat keranjang. Kemudian di sini sebenarnya saat lihat keranjang nih harusnya dia udah ngelihat barang-barang apa yang dipesan. Kalau katalog adalah barang yang dipesan tapi secara keseluruhan yang akan dipesan apa aja tampil dia barang-barangnya, yang nggak dipesan pun tampil di sini kan. Tapi kalau keranjang yang pasti sudah diklik pesan, yaitu kita udah tambahkan ke keranjang belanja. Nah, di keranjang yaitu proses melihat keranjang harusnya ada yang namanya kegiatan di sini bisa juga namanya membuat pesanan. Jadi selain melihat kita bisa extend yang namanya membuat pesanan. Nah, ini yang kurang tadi gambarnya. Oke, kalau sudah sesuai rancangan layar ya, ada yang namanya lihat status pesanan, terakhirnya logout. Lihat status pesanan, terakhirnya logout. Karena apa? Secara desain sistem proses bisnisnya, kita membuat si konsumennya hanya melihat status pesanannya atau mendapat notifikasi. Kemudian dia tinggal datang ke toko karena barangnya sudah disiapkan dan dia tinggal bayar, tinggal ngambil barang. Nah, berarti di sini kalau secara digambarkan melihat status pesanan ini nanti include ke melakukan login. Ini saya kecilin dulu. Oke, seperti ini gambarnya. Nah, kalau mau diatur lagi seperti ini, jadi nggak ada yang tumpang tindih. Kalau terlalu gemuk, nah diginiin, kurang panjang, panjangin. Oke, extend. Nah, perpanjangannya bisa nggak dia nggak check out? Ya bisa aja sebenarnya. Dia cukup melihat, nggak mau bayar, kata dia. Nah, intinya di sini dia buat, intinya baru nambahin ke keranjang. Kalau udah check out, itu baru pesanannya dibuat. Nah, kemudian apa? Lakukan login, melihat status pesanan, suku cadang, dan terakhirnya adalah melakukan logout. Oke. Melakukan logout baru bisa jika sudah login. Nah, ceritanya seperti ini. Saya coba baca. Jadi, konsumen, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mendaftarkan akun. Mendaftarkan akun harus login nggak? Nggak. Makanya dia terpisah sendiri. Kemudian, dia setelah login, karena include login, dia bisa melihat katalog suku cadang. Katalog suku cadang ini barang-barangnya yang tampil. Kemudian apa? Selain melihat, dia bisa menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Nggak menambahkan bisa nggak? Bisa. Makanya di sini
tulisannya adalah extend. Nah, kelanjutannya, setelah menambahkan suku cadang ke keranjang, dia bisa melihat keranjang belanja dengan melakukan login terlebih dahulu. Nah, saat melihat keranjang belanja inilah dia bisa melakukan check out atau membuat pesanan. Membuat pesanan di sini baru masuk ke si sistem admin tokonya. Kemudian apa? Dia akan melihat status pesanan suku cadangnya, dipantau terus sama dia, udah sampai mana ya, udah siap belum diambilnya. Nah, kalau udah sampai pesan notifikasi siap diambil, baru dia datang. Jadi tergantung proses bisnisnya. Kebetulan yang di sini proses bisnisnya adalah dia mempick up atau mengambil sesuai yang kita gambarkan, mendatangi toko fisik untuk membayar dan mengambil pesanan. Boleh nggak bayarnya diupload? Boleh aja, tapi proses bisnisnya akan semakin panjang. Nah, terakhir dia logout. Kurang lebih apa saja yang ada di situ nanti ada di menunya di sini nih. Jadi dia login sebelum ini, halaman sebelumnya ada login, ada daftar. Kalau mengklik sign in, tentunya dia akan masuk login tadi ya, halaman utama. Daftar akan masuk ke dia ini, kembali akan masuk ke halaman ini. Simpan, akunnya dia login. Sign in, berarti berhasil masuk. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal ada 6 buletannya. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena apa? Ada yang kita extend. Daftar login yang halaman awal tadi. Kita lihat. Daftar ini, daftar ya. Kemudian login. Udah 2. Daftar, login. Udah 2, kita lihat lagi. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman utama aplikasi, lihat katalog suku cadang. Berarti akan tampil katalog suku cadang. Melihat katalog suku cadang. Ini dia. Selain melihat tuh, dia bisa nambah. Jadi ada halaman melihat katalog suku cadang. Di dalamnya ada untuk nambahin ke keranjang belanja. Berarti, nah ini katalog, nambahin tombol pesan nih adalah untuk nambahin ke keranjangnya. Berarti selain melihat, dia bisa menambahkan. Nah, kalau udah ditambah, namanya melihat keranjang. Melihat keranjang. Ini dia melihat keranjang. Kalau udah selesai, nggak mungkin cuma keranjang tuh dilihat. Dia mesti check out pesanannya. Berarti nanti ada namanya di extend lagi, membuat pesanan check out. Melihat keranjang doang bisa nggak? Bisa, tapi harus di check out baru dia bisa melihat status pesanan. Melihat status pesanan di sini, dan terakhir logout. Ada 2 terakhir. Udah selesai, berarti cerita kita udah komplit. Nah, selanjutnya bagaimana? Gambar ini yang perlu kita ambil. Nah, berarti Ctrl A, klik kanan, copy to clipboard, BMP PNG. Oke. Kemudian biasanya kita taruh di Word. Ini saya coba hapus dulu. Oke. Nah, biasanya secara penggambaran, oke, kayak gini ya gambarnya. Secara penggambaran, kita harus nulis rata tengah. Gambar apakah ini disebutnya adalah use case diagram konsumen. Konsumen sebagai aktor. Nanti berarti ada lagi si admin, yaitu pelayan toko sebagai aktor. Nah, gambarnya seperti ini. Kok ada beberapa versi, Pak? Kita lihat. Kenapa di sini saya menulisnya mirip-mirip lah dengan yang tadi. Kenapa saya tulisnya ada melihat halaman aplikasi pemesanan suku cadang? Saya bilang tadi di awal, setiap use case akan menjadi satu halaman atau satu rancangan atau satu antarmuka. Nah, ada satu sekuen ya. Kita lihat nih, bener nggak ada ceritanya halaman utama? Jawabannya sih harusnya bener, karena yang ini nih nggak mungkin dicuekin. Pasti ada dia ini, halaman utama aplikasi. Milihnya apa? Nah, berarti ada kegiatan.
Berarti ya benar dong, dia bisa melihat apa yang ada di halaman utama aplikasi. Nah, makanya di sini butuh kita include juga. Karena setelah login, langsung ke halaman utama. Dari halaman utama inilah baru disertakan bisa manggil halaman-halaman yang ini. Nah, ini ya. Kalau versi di kampus rata-rata menggunakannya seperti ini nih. Habis login dia bisa ngapain? Sama kayak seperti yang saya gambar terakhir ini. Oke. Nanti file ini saya share juga. Jadi yang ini yang check out sebenarnya nanti kelihatan juga di melihat keranjang belanja ini. Tapi kan kegiatannya nggak ketahuan nih check outnya. Harusnya ya di keranjang belanja ini kita bisa extend. Nah, yang ini yang benarnya nih, extend membuat pesanan atau check out. Kita mesti ngapain lagi kalau udah bikin yang namanya use case diagram. Nah, setelah bikin use case diagram, kita harus membuat yang namanya deskripsi use case. Kita coba bahas per use case. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti ada 8 deskripsi use case. Formatnya seperti ini. Nanti saya akan tunjukin cara buatnya. Ini kebetulan yang sudah saya buat. Deskripsi use case melakukan login. Yang ini yang pertama ya. Berarti mendaftar akunnya belum saya buat. Nanti saya bikin contoh mendaftar akunnya. Ini saya save, nanti akan saya bagikan. Tulislah deskripsi use case sesuai nama use case ya. Melakukan login. Ingat kata kerja. Nomor use case boleh 1, berarti yang berikutnya adalah 2. Nama use case melakukan login. Deskripsinya login ini melakukan login digunakan untuk apa? Digunakan aktornya untuk masuk ke aplikasi pemesanan suku cadang. Aktor utama ya konsumen. Aktor pendukung tidak ada. Ya kalau aktor pendukung itu yang pasifnya. Use case yang di-include untuk login ada nggak yang di-include? Nggak ada. Melihat katalog suku cadang baru menginclude login. Kemudian apa? Yang di-extend nggak ada juga, bersih dia yang di-include, bukan dia yang men-include. Nah, kondisi awalnya sistem menampilkan halaman login aplikasi pemesanan suku cadang. Kok tahu dari situ? Nah, sebenarnya kita bacanya dari sini. Konsumen membuka aplikasi pemesanan suku cadang. Nanti pada awalnya sistemnya akan menampilkan. Sistem di sini cara kerja ya, bukan sistem dalam hal fisik sistem. Kita kan bahas aplikasi, berarti aplikasi yang Android. Di dalam aplikasi itu punya sistemnya, sama kayak manusia, punya sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan seterusnya. Nah, di sini sistemnya ngapain? Sistem menampilkan halaman login. Kita buka aplikasi, konsumennya, sistemnya menampilkan halaman login. Apakah benar? Nah, gambarannya seperti ini. Ada Android kayak kita nih ya. Kemudian ngapain kita? Kan kita ngebuka aplikasi yang namanya yang terinstall ya. Nah, contohnya di sini. Saya akan membuka, sambil lihat ya, pemicu konsumen membuka aplikasi pemesanan. Saya misalnya membuka aplikasi, klik. Kemudian ngapain sistemnya? Kondisi awal. Inilah kondisi pertamanya. Sistem menampilkan halaman login aplikasi pemesanan suku cadang. Menampilkan halaman login, baru login. Kemudian kalau udah benar, udah berhasil loginnya, udah diisi, sistem menampilkan halaman utama. Nah, itu ceritanya. Mulailah dari pemicu, setelah dipicu awalnya apa, akhirnya apa. Nah, ini yang saya bilang di secara pengantar tadi ada skenario yang normal. Aktornya konsumen, reaksinya apa. Kita buka aplikasi, dia akan nampilin halaman login. Ini berurutan A, B, C. Isi username password, tekan tombol sign in. Tahunya dari mana? Nah, makanya kita nggak bisa melewatkan yang namanya rancangan layar juga saat buat deskripsi use case. Jadi, sebelum halaman ini login, buka aplikasi, tampillah halaman login. Saya coba hapus. Ya, hilang. Saya coba hapus ini. Oke. Nah, buka aplikasi, tampillah login. Habis tampil login gimana? Dia akan ngisi username password, kemudian sign in. Atau daftar di sini. Kalau daftar baru dia daftar akun. Nah, tapi yang kita harapkan dari kondisi login adalah login ke dalam aplikasi. Saya lanjutkan.
Menekan tombol login, sign in, dia akan ngecek status login. Kemudian apa? Tampilkan halaman utama aplikasi pemesanan jika status login berhasil. Nah, inilah dibilang skenario normalnya. Selesai, kita lanjutkan. Nah, itu skenario normal. Skenario alternatifnya gimana? Kita buka aplikasi, sama ceritanya buka aplikasi. Nampil halaman login, ngisi sama sign in. Cek status. Kalau gagal gimana? Kalau gagal, tentunya kita harus memperbaharui isian untuk login. Kayak gini nih. Tampilannya, kita udah ngisi username password, sign in, gagal. Kalau gagal ngapain? Ya isi ulang kan, baru sign in lagi. Intinya sampai berhasil. Tampilkan halaman utama aplikasi pemesanan jika status login berhasil. Nah, berarti ada cerita kelanjutannya nggak? Sebenarnya ada, karena di sini kan melakukan login kan. Ada nggak cerita selanjutnya? Kalau secara halaman login, jawabannya ada. Kalau melakukan login, berhenti sampai ini, antara berhasil atau gagal. Saya ulangi. Kalau di halaman login, ada nggak pilihannya? Ada, mau login atau mau daftar. Balik lagi ya. Di halaman login, kita mau login atau daftar. Tapi kegiatannya adalah melakukan login. Ada nggak, perlu nggak dibahas daftarnya? Di sini nggak perlu. Oke, itu kuncinya. Nah, saya contohin yang berikutnya adalah tabel 42 yang namanya mendaftar akun. Cara buatnya gimana? Berarti saya tinggal copy ini kan. Tabel 42. Deskripsi use case yang namanya mendaftar akun. Berarti di sini mendaftar akun. Cara buatnya seperti ini. Nomor use case 2. Mendaftar akun. Digunakan konsumen untuk mendaftar akun untuk login ke aplikasi. Ya, mendaftar akunnya untuk login ke aplikasi. Aktor utamanya tentu konsumen. Pendukungnya tidak ada. Yang di-include ada nggak? Di sini kita lihat. Yang di-include nggak ada, bersih. Extend pun nggak ada. Oh, tidak ada, tidak ada. Nah, mulailah dari pemicu. Konsumen membuka aplikasi. Benar kan? Oke, konsumen membuka aplikasi pemesanan suku cadang dan menekan tombol apa tadi itu? Tombol daftar. Iya, yang saya bilang berarti di sini rancangan layar menjadi penting saat membuat deskripsi use case. Konsumen membuka aplikasi dan menekan tombol daftar. Kondisi awalnya sistem akan menampilkan halaman, bukan halaman login lagi. Kalau dipicu dengan daftar ini, apa yang terjadi? Halaman daftar akun aplikasi pemesanan. Kondisi akhirnya, sistem menampilkan apa? Jadi setelah daftar, kita mendapatkan informasi misalnya. Informasi akun berhasil didaftarkan. Nah, pemicunya membuka aplikasi pemesanan suku cadang. Kalau udah buka, ngapain? Menekan tombol daftar. Dipicu oleh buka aplikasi, di aplikasinya dia ngeklik daftar. Jadi bukan bahas login lagi di sini. Jadi saat ini ya ada yang namanya daftar, dia ngeklik daftar. Buka aplikasi, dia ngeklik daftar. Maka akan kebuka halaman daftar akun. Kalau udah kebuka, terakhirnya ngapain? Berhasil didaftar. Nah, berarti ini saya reset lagi mulai dari A. Oke, rapikan. Cara bikinnya, membuka aplikasi. Dan, nah, yang pertama inilah biasanya untuk pemicunya. Membuka aplikasi dan menekan tombol daftar. Sistem reaksinya apa? Menampilkan halaman daftar. Kemudian apa di halaman daftar? Sekali lagi, inilah pentingnya bikin deskripsi use case dengan rancangan layar. Dia akan mengisi apa? Mengisi data yang diperlukan, kemudian mengklik simpan kan? Ada tombol kembali juga. Nah, tapi yang kita bahas ini adalah simpannya. Mendaftar akun.
menampilkan halaman daftar, mengisi informasi untuk pendaftaran akun, menekan tombol simpan sesuai yang dirancang. Kemudian gimana? Cek status pendaftaran. Kalau detailnya sih dia pasti baca tabel misalnya tabel user itu nanti, tapi kalau sudah ada kelas diagram karena kaitannya dengan sequence diagram. Kemudian ngapain? Kalau berhasil ini ya, tampilkan informasi pendaftaran berhasil, informasi pendaftaran akun berhasil didaftarkan. Titik. Ada kata-kata jika nih. Jika pendaftaran berhasil, tampilkan informasi akun berhasil didaftarkan jika pendaftaran berhasil. Nah, kalau nggak berhasil sekarang, berarti kita reset lagi mulai dari A. Kasus kedua, masih gampang sih yang ini. Buka aplikasi, sama malahan nih. Buka aplikasi, kita tinggal copy. Nah, oke, sama kayak gini. Sampai sini daftar. Sama. Yang beda itu setelah dia ngecek statusnya. Kalau udah selesai dicek, kebalikannya. Kalau yang tadi berhasil, yang ini akun gagal didaftarkan jika pendaftaran gagal. Memperbarui isian untuk pendaftaran, menekan tombol daftar. Sama persis, bedanya harus berakhir, harus berhasil di terakhirnya. Oke. Dah, kegiatan mendaftarkan akun seperti ini. Nah, sekali lagi sama kayak yang login tadi, dia bahasnya bukan di halaman daftar akun bisa ngapain, bukannya kayak gitu. Skenarionya aja. Skenario kayak tadi kan ada tombol kembali. Tombol kembalinya nggak usah, karena yang kita bahas adalah bahas untuk daftar akunnya, bukan bahas untuk kembali. Tombol kembali itu baru kelihatan jika diklik tampilnya menu apa. Nah, nanti di sequence diagramnya. Nah, saya coba contohin satu lagi. Melihat katalog suku cadang. Berarti kalau cara bikinnya adalah copy, karena formatnya sudah ada, 4.3 deskripsi use case, melihat katalog suku cadang. Melihat katalog suku cadang. Nah, nomornya nomor 3. Kegiatannya melihat kegunaannya apa? Digunakan konsumen untuk melihat koleksi suku cadang yang ada pada toko apa namanya kemarin tuh ya, Jaya Motor apa Sumber Jaya. Oke, intinya sesuaikan aja nama tokonya Pak. Aktor utama konsumen, aktor pendukung sama tidak ada. Yang di-include ada nggak untuk melihat katalog suku cadang? Kita lihat. Melihat katalog suku cadang yang di-include adalah melakukan login. Nah, inilah kita tulis di poin ini, melakukan
login. Yang di extend ada nggak? Saya coba lihat dari sini aja. Saya simpan. Use case diagram demo. Nah, melihat katalog suku cadang yang di extend. Oke, extendnya adalah menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Berarti kita tulis dia menginclude melakukan login. Melihat katalog suku cadang ini punya tambahan yaitu menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Berarti menambahkan suku cadang ini di extend, menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Nah, pemicunya apa? Nah, kita lihat untuk melihat katalog suku cadang kan awalnya ada di halaman utama aplikasi. Berarti dia akan ngeklik lihat katalog suku cadang. Nah, kita gambarnya gimana? Konsumen membuka aplikasi. Nah, ini udah nih, konsumen menampilkan halaman utama aplikasi. Nah, bukan menampilkan nih, sistem menampilkan. Konsumen membuka halaman dan menekan lihat katalog suku cadang. Bener nggak tombolnya lihat katalog suku cadang? Ya benar. Pada halaman utama aplikasi, konsumen membuka halaman utama aplikasi dan menekan lihat katalog suku cadang. Kondisi awalnya ngapain? Sistem menambahkan halaman lihat halaman apa namanya tadi? Nih, katalog suku cadang tanpa kata lihat. Menampilkan halaman katalog suku cadang. Jadi sekali lagi, untuk membuat deskripsi use case, terutama skenario-nya ini penting kita untuk merancang rancangan layarnya, kira-kira mau gimana. Bukan yang ini. Nah, ini katalog suku cadang. Kita lihat. Jika dipicu konsumen membuka halaman utama dan menekan lihat katalog suku cadang, kondisi awalnya sistem akan menampilkan halaman katalog suku cadang. Sistem menampilkan halaman katalog suku cadang. Kalau udah selesai, ngapain? Nah, sistem kan dia bisa tadi itu menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Sistem menyimpan suku cadang yang ditambahkan konsumen ke keranjang belanja. Nah, sistemnya akan menyimpan suku cadang yang ditambahkan konsumen ke keranjang belanja. Oke, kita lihat ya. Ceritanya berarti kita mulai lagi dari A. Oke, dirapiin. Nah, perlu nggak bahas dari login lagi? Nggak usah. Berarti kan kegiatan utamanya adalah dia membuka halaman utama aplikasi dan menekan lihat katalog suku cadang. Nah, sistemnya ngapain? Kalau kita udah menekan melihat katalog suku cadang, reaksi sistem pertama kali yaitu kondisi awalnya menampilkan halaman katalog suku cadang. Tapi sebelum itu sebenarnya ada cerita. Buka tampil. Sebelum itu ada cerita. Coba kita lihat tampilan lagi. Di sini ada display pesan. Berulang, display dan berulang terus intinya. Z ini menunjukkan berulang, display itu foto, display foto berarti ada foto suku cadangnya, nama suku cadang berarti ada field suku cadang, harga, deskripsi suku cadang, dan jumlah yang mau dipesan.
kemudian ngeklik pesan. Berulang dengan tampilan yang sama seperti itu. Baru terakhir lihat keranjang. Nah, ini nih menunjukkan bahwa di tabel suku cadang nanti ada file foto, file suku nama, file harga, file deskripsi, dan terakhir paling stok. Oke, kita lihat. Berarti dia akan sistemnya membaca data suku cadang. Dah, baru dia menampilkan halaman katalog suku cadang. Nah, kalau sudah tampil nih gimana? Menentukan jumlah pesanan, menekan tombol pesan. Menentukan jumlah pesanan, ini input jumlah, boleh minus bila boleh plus kalau sudah pesan. Ini yang kita tulis. Kalau udah pesan ngapain? Nah, ini mengecek stok suku cadang. Nah, sampai ini pun sebenarnya dia bisa dilakukan mengeceknya, jadi nggak bisa dipesan. Jangan sampai menunggu di check out atau buat pesanan. Berarti mengecek stok suku cadang. Nah, kalau udah mengecek, kan ceritanya kalau sukses nih, menambahkan ini nih, menambahkan, dia menyimpan nih. Kalau menambahkan tuh manusianya, menyimpan suku cadang yang ditambahkan ke keranjang belanja jika stok barang, stok suku cadang mencukupi. Oke. Kemudian apa? Intinya kalau mencukupi ya dia akan menyimpan ke keranjang belanja. Selesai ceritanya. Kalau tidak, berarti kita mulai dari sini. Ini saya hapus aja lah dulu, karena mirip ceritanya. Berarti dia akan membuka mulai dari A lagi. Kalian perhatikan cara-caranya dan analisanya bagaimana prosesnya. Membuka aplikasi sama. Kemudian ini B nih. Oke. Karena kita copy paste ini mau nggak mau merapikan terlebih dahulu. Membaca data suku cadang. Kalau sudah dibaca baru dia tampilkan. Sama kok secara alur, sama. Menampilkan. Pemicunya konsumen membuka halaman. Baca data suku cadang. Awalnya dia akan menampilkan halaman katalog suku cadang. Ini. Terakhirnya dia akan nyimpen ke keranjang belanja. Udah. Sekarang poin D. Menentukan jumlah pesanan. Menekan tombol pesan. Nah, sama ceritanya, berurutan. Cek stok suku cadang. Di sini dia bukan menyimpan, menampilkan. Tadi itu informasi atau apa ya? Ya, informasi suku cadang gagal ditambahkan ke keranjang jika stok suku cadang tidak mencukupi. Berarti dia akan ngapain? Mirip dengan ini. Ini enter dulu. Nah, berarti di sini poin H. Oke. Memperbaharui pesanan suku cadang, baik hal itu jumlah pesanannya atau nggak jadi mesen ya. Dalam hal ini kalau mau lebih detail adalah jumlah pesanannya.
menekan tombol pesan, harusnya udah baca nih, mengecek, udah selesai kegiatannya. Oke, IJK FGI, sip, udah. Nah, melihat katalog suku cadang, deskripsi use case melihat katalog suku cadang. Nanti ada yang namanya di sini menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Menambahkan nih kalian bisa bikin juga deskripsi use case menambahkan suku cadang ke keranjang belanja. Nah, nanti kalau kalian udah bikin, kita diskusikan. Silakan dibuat. Nah, tanya ke saya, udah oke belum misalnya yang dibuat? Oke, coba saya mau lihat pemahaman kalian membuat deskripsi use case-nya seperti apa. Nah, kalau udah berarti kalian tinggal upload ke GitHub-nya. Untuk pembahasan kita hari ini sampai ke membuat use case diagram dan deskripsi use case-nya. Untuk deskripsi yang lain tinggal kalian coba buat. Untuk logout, nah logout ini sebenarnya nggak perlu ditampilkan, nggak masalah, nggak dibikin. Kalau mau bikin silakan lakukan logout, berarti digunakan konsumen untuk keluar dari aplikasi pemesanan suku cadang. Konsumen, aktor pendukung tidak ada, yang di-include adalah login, yang di extend tidak ada, kondisi awal. Nah, jangan buat dari kondisi awal tapi dari pemicu. Konsumen membuka aplikasi pemesanan suku cadang. Yang udah login mana? Konsumen membuka aplikasi dan menekan tombol yang sudah login, yang ini. Konsumen membuka halaman utama, nah ini, dan menekan tombol logout. Ini pemicunya. Kondisi awalnya apa? Kalau udah dibuka, nampilin nggak, nanya nggak, yakin mau di logout. Kalau langsung keluar, berarti kondisi awalnya posisinya adalah menampilkan halaman. Kondisi awal dan kondisi akhir mirip. Kalau ini adalah halaman utama, kondisi akhirnya adalah keluar dari aplikasi. Udah selesai. Skenario normalnya seperti itu. Nggak mungkin, nggak bisa di logout istilahnya. Oke, harusnya udah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selamat malam, salam budi luhur. Sampai jumpa lagi. Ndak ya do. Banyak yang tunang sudah engkau. Disuruh kuliah benar.